Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar JavaScript ya. Oke, supaya gak lama-lama kita langsung buka aja text editornya. Saya sudah buka ya. Terus teman-teman jangan lupa buka folder belajar JavaScriptnya. Terus kita buka codingan ini di browser. Sip, ini sudah terbuka ya. Nah, setelah sesuai dengan yang sudah saya jelaskan kemarin ya, kita akan membuat fitur hapus semua list ini ya. Jadi ketika diklik ini, list yang ada di sini akan hilang semuanya. Tetapi sebelum kita membuat fitur itu, ada beberapa bug yang kita buat kemarin teman-teman. Sekan ya. Kita belajar ngoding, terus tambahin lagi mengaji. Nah, ini kan kalau seperti ini normal-normal aja ya, kita ketik yang mengaji juga. Nah, ini normal ya. Terus kita cari yang belajar ngoding, ini normal. Tetapi kalau kita ubah satu ya, misalkan yang mengaji kita ubah satu, terus kita cari yang mengaji, ini sebenarnya bukan ini teman-teman, bukan nyari yang ini, karena yang si list kalau sudah berganti background ini tidak mempunyai kelas item list. Kita kan yang dicari di sini yang ada kelas item listnya kan. Kita coba yang belajar ngoding ya, yang ini. Kalau kita cari yang ini, lihat nih, yang mengaji juga ada gitu kan. Ini bug ya. Terus kalau kita inspect juga ya, kita inspect, terus pilih yang item list. Yang item list yang sudah ada background itu, lihat, kalau yang itu ada item list, kalau yang ini gak ada item list kan, gitu teman-teman. Sekarang kita tambahkan dulu gitu, yang ketika diubah jadi selesai, tambahkan item list. Terus contohnya ini aja ya, satu. Nah ini kan jadi dua ya yang udah selesainya. Kita mau cari yang mengaji aja, lihat, ini jadi ada dua. Itu harusnya gak bolehnya, harus ada satu yang munculnya. Oke, yang pertama kita ke JS-nya ya, berubah ke JS-nya. Terus teman-teman buka yang ubah list, yang ini, yang item list ini, kita tambahkan item list. Sip. Ini yang pertama ya. Kita coba tambah belajar ngoding, tambah mengaji. Kita klik selesai yang mengajinya. Terus kita cari yang belajar ngoding. Ini normal ya. Tetapi lihat nih, yang mengajinya jadi backgroundnya itu jadi hilang teman-teman. Gitu. Terus kita klik selesai yang ini akan berubah ya satu. Tetapi kalau kita misalkan udah cari, nah lihat, itu backgroundnya jadi hilang. Terus kalau kita hapus, ini jadi hilang lagi backgroundnya. Nah ini gak boleh ya seperti ini. Ini kenapa? Karena di sini kan di pengkondisian yang ini nih teman-teman, yang pencarian, kita tambahkan style ya. Kita tambahkan style, jadi displaynya non atau block. Kalau kita inspect, lihat, inspect, kita klik yang ini, lihat, ini si style, jadi si stylenya di display block semua. Kalau yang sebelumnya kan kita ngasih style di sini yang background colornya itu yang abu-abu ya. Nah karena ditimpa jadinya teman-teman, jadi yang style sebelumnya nggak kejalankan. Nah caranya gimana? Kita yang background color ini kita buat jadi CSS aja teman-teman. Kita tambahkan di sini nama CSS-nya selesai ya, selesai, atau teman-teman bebas mau apa aja. Lalu teman-teman bisa buat file CSS pisah ya, terpisah di HTML-nya di sini. Terus yang ininya kita hapus aja atau komen. Terus di sininya teman-teman bisa membuat file CSS terpisah. Tetapi saya agak ini soalnya simple aja ya. Saya buat di sini aja, style, style. Lalu kita cari yang nama kelasnya selesai. Terus kita kasih background color yang warnanya itu 80 80 ya, 80 80 80.
Gini teman-teman, sekarang kita coba kita tambahkan belajar ngoding, terus mengaji. Lalu yang mengaji kita ubah jadi ini sama ya. Terus kita cari yang mengaji aja, mengaji. Kok gak hilang ya? Bentar teman-teman. Mengaji, kita inspect dulu. Kita kesini. Coba. Ini udah ada item list, terus ada kelas selesainya juga. Terus kita cari yang misalkan belajar. Kalau ini normal. Tapi kalau yang mengaji, oh, udah normal teman-teman ternyata. Tadi masih loading ya, mungkin. Kita cari yang mengaji tuh, lihat kan. Sekarang mah backgroundnya juga gak berubah. Terus yang ini kita klik selesai lagi. Coba kita cari yang belajar codingnya tuh. Sip ya teman-teman, sekarang bugnya sudah beres. Oke, sekarang kita akan membuat fitur yang hapus semua list ini. Caranya gimana? Kita ke file HTML dulu. Kita cari yang button hapus semua list. Nah ini nih, hapus semua list. Kita belum kasih ID teman-teman. Kita kasih ID dulu ya. ID, sorry. Misalkan nama ID-nya hapus semua list aja ya, hapus semua list. Gini. Lalu kita ke file JavaScript lagi. Di sininya kita buat variabel lagi, const. Lalu nama variabelnya hapus semua list yang isinya adalah dokumen dot query selector yang isinya kita copy aja soalnya panjang ini. Kita copy, kita paste di sini, lalu jangan lupa kasih crash karena kan ini ID. Oke, lalu di sininya kita tambahkan event, hapus semua list, kita add event listener. Ketika si variabel ini diklik, kita klik, lalu jalankan function berikut. Nama fungsinya hapus semua list aja ya, atau hapus list item gitu aja, karena hapus semua list ini nama variabel ya, takutnya bentrok teman-teman. Lalu kita buat functionnya, kita ini kecilin dulu, function hapus list item. Lalu gak usah pakai parameter karena ini hanya DOM-nya aja ya kita. Sekarang nah, ketika diklik semua ini, kita akan menghapus semua item yang ada di sini ya. Kita tahu item yang ada di sini itu sudah dipanggil dalam list kegiatan. Sebenarnya ini gampang banget teman-teman. Kita tinggal yang list kegiatan, terus kita inner HTML yang isinya itu adalah kosong gitu. Coba ya, kita refresh, terus kita tambahkan lagi. Kita klik yang ini nih, klik, lihat ini gak ada semuanya, udah gitu aja. Cuman kan kita kasih notifikasi dulu lah. Ketika klik ini kita kasih alert lagi ya. Kita kasih if confirm yang isinya Anda yakin mau menghapus semua list gini. Lalu yang fungsi yang ini kita pindahkan ke atas. Sip. Kita coba teman-teman. Kita coba, kita tambahkan lagi yang mengaji. Lalu kita klik yang hapus semua list. Nah sekarang ada, kalau kita klik cancel ini gak akan dihapus semuanya. Kalau kita klik OK,
maka list yang ada di sini akan terhapus semuanya. Gitu teman-teman. Mungkin untuk video sekarang sekian aja ya dulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau gak ada yang mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terus semoga mengertilah saya begitu ya teman-teman. Mungkin untuk sekarang sekian aja ya dulu teman-teman. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Untuk video selanjutnya saya ingin membuat fitur ketika kita tambah ini, maka si data ini akan bertambah ke local storage teman-teman ya, gitu. Oke, mungkin sekian aja dulu. Seperti biasa, saya Kiki Agustin pamit, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.